Lalu memang diminta oleh beberapa kelompok kur di Jakarta, di sekolah tingkat kombi tentu saja, dan saya rasa sudah mulai diperkenalkan di Jakarta. Apalagi nanti dengan rekaman yang ini, orang akan mendapat gambaran lebih utuh tentang lagu ini dan aransemennya. Saya secara pribadi mewakili komunitas, ini ada Romo Marianto, Frater, mengapresiasi semua cinta, upaya, kerja keras, ya, waktu, tenaga, pikiran di tengah kesibukan masing-masing untuk mengalokasikan waktu sehingga bisa kumpul bareng, bisa menjadi simfoni yang indah. Rasa proses pembuatannya sendiri juga memberi nilai yang berharga bagi kelompok kur ini, dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami komunitas novisiat. Saya rasa juga kongregasi OMI ikut mengucapkan terima kasih bersama dengan ucapan syukur yang saya sampaikan. Matur nuwun, dan kami tidak bisa membalas apa-apa. Saya tidak tahu harus membalas apa lagi, sudah dilarang membalas. Kehormatan tentunya buat kami teman-teman. Kami memberi nama kelompok kami itu Bantu Voice. Jadi kami sungguh sangat terhormat diberi kesempatan untuk membawakan lagu ini dan mengabadikan lagu ini, meskipun dengan segala keterbatasan kami dari teman-teman secara materi suara, tetapi proses yang memang kami lakukan ya boleh ditanya masing-masing teman-teman seperti apa, tapi puji Tuhan semuanya dilancarkan. Memang ketika kami di studio itu kami betul-betul ketahuan kekurangan-kekurangan yang masing-masing itu, karena betul-betul secara notasi harus perfect. Jadi yang hasil itu adalah hasil yang dinyanyikan teman-teman secara perfect. Jadi tidak ada kesalahan dalam hal membawakan secara notasinya. Kami waktu itu kurang lebih 3 jam lebih kita proses rekaman itu, karena memang ya dengan keterbatasan teman-teman harus remedi harus mengulang-ulang seperti itu. Sekali lagi kami terima kasih atas kesempatan, kehormatan yang boleh kami rasakan untuk teman-teman, dan ini juga pengalaman teman-teman ketika harus masuk studio rekaman. Terus kemudian kami terima kasih karena memang lagu ini memang lagu yang memang nanti akan diabadikan di sini, dan syukur nanti bisa di-share dan nanti menjadi apa ya contoh minimal contoh untuk bagaimana menyanyikan lagu ini. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Dan dilarang membalas juga. Ini kesempatan yang baik, saya rasa tidak dikoordinasikan, tapi Mas Didi memang sudah janjian datang untuk terapi, dan Mbak Minuman Sudewi, dosen isi, datang malam ini juga untuk terapi, dan kebetulan panjenengan dari Bantu Voice sudah datang. Saya sampaikan ke beliau berdua apakah lagu Taman Doa ini bisa diiringi dengan tarian, sehingga menjadi persembahan seperti maksud lagu itu, mempersembahkan dosa-dosaku gitu. Apakah bisa juga divisualisasikan dalam gerak pola tubuh dan uragan.
yang makin membantu siapapun untuk menghayati istilahnya. Nggak tahu apakah syairnya ataukah instrumennya saja yang bisa, tapi maksudnya memang untuk makin membantu banyak orang mengalami betapa dirinya dicintai oleh Tuhan. Ya, kira-kira begitu sedikit harapan spontan ya. Seringkali hidup saya itu memang spontan dan ada kebaikan-kebaikan saya rasa selain kejahatan. Lagu harapan dari saya pribadi ini memang untuk membantu banyak orang mengalami dirinya sebagai yang diampuni oleh Tuhan, sadar akan dosanya tapi tidak kecil hati atas dosa itu, dan justru mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Kelemahan, keraguan manusiawi, bahkan dosa-dosa tidak jadi halangan untuk menyambut kasih Tuhan, dan justru Tuhan berkenan. Karena selama itu tidak dipersembahkan, itu akan selalu menjadi blok, halangan untuk bisa berjumpa secara langsung dengan Tuhan yang penuh kasih. Ketika kelemahan, keraguan kita, luka-luka batin kita, segala perasaan-perasaan negatif yang pernah terjadi dipersembahkan justru kepada Tuhan, pendek kata dosa-dosa, dan membiarkan diri untuk disempurnakan oleh kasih Tuhan, kasih pengampunannya. Ada damai di dalam hati dan kesegaran baru tercipta, kesediaan yang baru untuk melangkah, melanjutkan perjalanan sambil mewakilkan bahwa yang lain pun juga sama dicintai oleh Tuhan. Kita menjadi rasul-rasul kasih, rasul-rasul pengampunan. Begitu Mas Didi, Mbak Dewi, maksud dari lagu itu, dari perjalanan yang ada di tempat. Mungkin ada tanggapan dari maestro kita ini. Maestro, sama maestro lah. Gendong. Terima kasih Romo dan semuanya hormatan saya Direkam bisa TikTok Instagram itu. Ya. Ide spontan saya itu seperti ini loh. Ada sesuatu momen yang apa itu tidak terduga, langsung TikTokable. Instagram itu langsung kantonan ini. Fungsi ada sana. di Bang Tembul, juga Maulidi dan juga sahabat-sahabat dari Bartus Voice. Jadi saya dengan Mbak Dewi masa bersanjung terhormat dan walaupun beban tapi membahagiakan. Dan kita nggak boleh menyerah dengan apapun kan. Serta kita apapun terjadi. Jadi mudah-mudahan harapan dari Yang Maulidi yang sangat spontan juga tadi untuk kami berdua bisa istilahnya mengekspresikan lagu lewat-lewat. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud semua atas izin dari Bunda Maria dan dari ya. Nanti saya akan coba mulai meresapi lagu itu, nanti saya bikin instrumennya dan syairnya, karena tadi setelah menjelaskan syairnya menarik sekali gitu ya. Jadi itu syair yang istilahnya kalau kita ekspresikan juga diminta gitu ya, karena itu sesuai dengan nuansa dan suasana instrumennya yang lembut, yang api dari syairnya tadi juga memang sesuai sekali. Rock istilahnya orang bahasa bantunya rock. Ya, saya nggak berani lancang, nggak berani istilahnya
keminggu ya, kemudian saya akan berusaha. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan, pasti dengan Bunda Maria pasti saya bisa diikuti. Ya. Terima kasih sekali lagi saya. Maturnuun Mas Didi. Terima kasih untuk Versus Voice. Luar biasa. Dan ini kalau dari Niko alat-alatnya kalimat itu untuk barang itu. Kalau saya lihat video ini, jenengan itu kepalanya bersinar. Bersinar, ini bersinar sekali ya. Lambang keputusan. Kepala ke Jibril. Saya juga lupa sama. Oh, betul aku ya, soal kumun dewe aku. Bisa ngomong ya. Ya, lagu Yesus Gembala yang Terluka itu muncul dari proses kesadaran diri yang terjadi di dalam meditasi dan kontemplasi di hadapan salib Yesus. Siapakah aku ini sampai dia sedemikian rupa memberikan dirinya bagiku, dan ku dapati diriku adalah bukan hanya orang berdosa tetapi juga pendosa yang rajin berbuat dosa. Tapi itu semua tidak menjadi halangan bagi Allah untuk terus mencintaiku. Sebelum aku mengenal dia, dia telah lebih dahulu mengenal aku. Sebelum aku mampu berbuat jasa sedikit pun, ketika aku masih berdosa, dia telah mengutus putranya untuk mencintaiku dengan berdosa-Nya disalib. Maka jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Justru dosa-dosa yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan akan selalu menjadi halangan. Pengalaman-pengalaman luka batin, kemarahan, kebencian, luka-luka, kerapuhan-kerapuhan manusiawi, kerentanan diri kita yang rapuh ini, kalau tidak dipersatukan dengan Tuhan, akan selalu menjadi blok, halangan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka ya persembahkan saja, persembahkan kepada Tuhan. Bukankah sejak awal Dia mencintai kita ya, tanpa syarat? Dan mengapa harus malu atau ragu-ragu untuk mempersembahkan seluruh kerapuhan dan kelemahan diri? Ketika dipersembahkan, Dia berkenan. Karena dengan mempersembahkan dosa-dosa, itu berarti juga aku mulai membuka diri untuk menerima rahmat pengampunan. Dan Bunda Maria adalah teladan persembahan itu. Kata Maria Oblan adalah Maria teladan persembahan diri kepada Tuhan. Bersama Bunda Maria dipersembahkan. Dan secara manusiawi, kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang dan orang itu sudah punya yang kita jadikan hadiah, ya senang pasti. Tapi kalau tidak punya, ya senang banget. Tuhan itu tidak punya dosa. Maka dia pasti senang banget gitu ya. Dan karena saking senangnya, wah, dia pasti memberikan pengampunan. Datang membawa dosa, pulang membawa pengampunan Tuhan, dan kesegaran baru untuk terus menjadi saksi kasih-Nya dengan cara mengampuni sesama juga, supaya luka-luka batin menjadi diringankan. Telah ku ampuni dosamu, teruskanlah kasihku. Itu tentu akan membawa juga tanda petik pengorbanan dari pihak manusia untuk meneruskan kasihnya
Tapi kalau selalu ingat bahwa dia telah dulu berkorban untukku, saya rasa kekuatan untuk meneruskan kasih berasal dari Tuhan sendiri. Suwe. Nggih. Itu termasuk diri kami. Nggih. Mas nanti dikirim ya. Oh, nggih, nanti ya. Jadi saya kasih nomor saya. Oh iya. Tapi bayar pakai kirim. Sing carry. Mas saya cuma kita pesan aja nanti kalau udah di pakai Inggris itu kasih saya untuk pembangunan Indonesia. Saya mau biasa aja. Foto dulu. Ya. Sudah menetap dan kemudian terekspresikan dalam ungkapan jiwa yang mengalir dalam gerak. Karena bersatu setelah bukan di itu waktu dia. Iya. Jadi harus benar-benar itu masuk. Nanti kalau sudah benar-benar masuk mengendap, insya Allah nanti gerak itu akan muncul sendiri. Iya. Saya percaya dengan bisa meresapi, kalau Mas itu mereseduh. Sungguh.